Ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dari nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat eh, nikmat apa seluruh anggota badan kita bisa berfungsi secara normal ya. Mungkin ada beberapa teman kita yang lagi sakit, harus senantiasa kita doakan biar segera sembuh. Selanjutnya selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan semoga kelak kita menjadi salah satu dari manusia yang mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Oke, selamat datang teman-teman ya di Nongki Bar kedua dengan judul ngobrol desain bareng Medjar. Apa ya ini salah satu bentuk salah satu proker dari Medjar ya, itu kayak ngobrol-ngobrol terkait desain. Kemarin kan yang sesi pertama itu udah bahas Pixel Lab sama Fanny itu ya, desain menggunakan smartphone. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Ya desain grafis poster lah ya. Desain grafis poster secara umum. Jadi belum terperinci sih. Maksudnya nggak sampai nanti kita nggak sampai apa itu training bikin poster gitu, nggak sampai sih. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang sekarang lagi buka laptop atau mungkin ada dua device, bisa apa ya kayak ya ikut-ikut lah, maksudnya ya seperti itulah. Nah, ini jadi latar belakangnya itu saya diminta Fanny itu sepekan lalu kalau nggak salah itu disuruh ngisi Nongki Bar. Nah, saya lumayan kaget ya ngisi Nongki Bar. Terus saya sebenarnya tertarik ya, maksudnya pas ditawar itu ya saya langsung bilang tertarik gitu, tapi saya masih bingung mau nyampaikan apa gitu. Setelah saya pikir kayaknya kemarin tuh saya kepikiran buat kayak bahas terkait desain, yang konten desain yang bahas apa itu, yang pertama itu awan yang seberat gajah, kedua bahas paus orca, ketiga sama gunung yang bergerak itu. Sebenarnya saya mau bahas itu ya, tapi dilihat cuma apa satu pekan ya apa persiapannya ya. Nah, menurut saya kurang sih. Terlebih konten desain baru 3 seri. Nanti kalau lebih banyak mungkin kita bisa bahas behind the scene-nya desain gitu. Nah, terus akhirnya saya kepikiran lagi kayaknya kayak apa live streaming live streaming desain gitu kayaknya juga seru juga sih. Lebih kayak apa sama Fan itu juga ditawari pengen Nongki Bar yang sama anggota atau yang sama pengurus ya. Ya aku ya bilang yang sama pengurus aja dulu. Soalnya ini pertama kalinya ya ini. Jadi termasuk salah satu benefit saya ya join di kepengurusan FK itu, saya terpaksa melakukan presentasi seperti ini, ngisi acara desain. Tapi saya yakin ini nanti bakal bermanfaat bagi saya ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa mengambil benefit-benefit lain ya dalam kepengurusan FK ini. Nah, terus saya kepikiran apa ditawari pengennya sama pengurus yang sama anggota ya pengurus saja. Terus karena lingkupnya juga cuma pengurus ya, kayaknya enak kalau kita bahas live ngobrol ya. Jadi nanti kalau bisa teman-teman ada feedbacknya sih, open mic langsung terkait desain. Jadi nanti kita akan ya apa ya, kita buka Pinterest atau Instagram, lihat-lihat postingan sih ya, ambil kita komentari, habis itu kita nanti akan membuat satu poster sederhana. Kalau lebih tepatnya itu recreate posternya Fanny kemarin sih. Nah itu ya mungkin. Oke. Kayaknya selanjutnya kita apa itu, kita buka. Nah kita ngobrol terkait gambar atau desain grafis ya. Langsung kita mulai aja. Nah menurut hemat saya itu terkait bahasa visual, maksudnya bahasa yang bukan lewat telinga atau bahasa yang lewat mata itu. Bahasa visual itu ada 3 jenis dalam 3 tingkatan. Ini 3 jenis tingkatan gitu ya. Yang pertama itu ini menurut saya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang tanya ini teori siapa Zal atau apa, ini enggak teori siapa-siapa sih. Jadi ini kayak menurut saya aja gitu. Itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama itu gambar terbatas. Gambar terbatas itu apa? Ya gambar terbatas itu huruf-huruf gitu loh. Huruf A. Nah, gambar terbatas itu tulisan. Tulisan itu kan sebenarnya kan terdiri dari gambar-gambar huruf ya. Ada A, B, C, D terus terangkai jadi sebuah kalimat itu ya.
Nah itu kan jadi kayak kalau saya sebut itu sebagai gambar terbatas karena batasannya cuma bentuknya itu ya terbatas itu toh, gambar terbatas atau tulisan. Nah itu menurut saya mungkin yang paling rendah, bahasanya gimana ya, bukan yang paling rendah sih ya, mungkin bagi beberapa orang, tapi menurut saya mayoritas tuh tetap bakal berkata bahwa membaca itu adalah sesuatu yang membosankan ya, tapi nggak semua sih ya. Kalau dibandingkan tingkatan atau jenis yang kedua yaitu gambar. Gambar itu apa ya, gambar itu ya gambar gambar. Nah gambar seperti ini kan gambar, ini kan, nah ini kan gambar. Jadi tingkatan kedua dalam bahasa visual menurut saya itu setelah tulisan itu gambar. Jadi gambar itu kan ya secara umum lah ya, mungkin bagi mayoritas orang itu gambar tentu lebih menarik ya daripada tulisan. Mungkin ada sih satu dua, mungkin gak terlalu banyak ya yang berkata bahwa yo maca novel lebih menarik daripada lihat gambar, tapi mungkin mayoritas tetap bakal bilang bahwa gambar itu lebih menarik daripada tulisan. Terus level yang ketiga itu gambar bergerak atau video ya, mungkin itu sih. Jadi bahasa visual yang sampai saat ini yang menurut saya paling menarik itu setelah tulisan itu paling bawah, setelah itu gambar, setelah itu gambar bergerak atau video. Ya mungkin hampir semua orang setuju ya bahwa nonton film itu bakal lebih menyenangkan daripada baca novel. Mungkin tapi beberapa ada yang bilang enggak sih ya, tapi menurut saya mungkin bakal tetap itu ya. Jadi nonton film itu ya lebih asik gitu loh daripada baca novel. Saya termasuk yang seperti itu. Mungkin beberapa teman ada yang bilang enggak ya, tapi menurut saya ada itu ya. Jadi ada tiga tingkatan bahasa visual bahasa visual dari apa itu namanya, dari keasikannya. Bahasanya keasikannya ya. Yang pertama tulisan itu gambar terbatas, kedua gambar ya yang ada gambar gunung atau gambar apa yang kadang itu ya menggambarkan apa seperti inilah ya. Terus yang ketiga itu gambar bergerak atau video atau film. Itu ya. Oh ya. Untuk kesempatan kali ini saya nggak buat PPT ya. Jadi mungkin teman-teman kalau pengen nyatet tuh ya yang dari saya yang mencatat apa yang saya sampaikan dari audionya gitu. Jadi saya nggak suka apa ya, lebih tepatnya malas sih bikin PPT, itu nggak terlalu suka bikin PPT. Jadi ya kayaknya enak langsung kita live aja sih, kayak searching apa gitu. Itu ya. Jadi ada tiga tingkatan bahasa visual itu dari keasikannya itu, yaitu dari tulisan atau gambar terbatas, gambar huruf-huruf itu, kedua tulisan, kedua gambar, ketiga gambar bergerak atau video. Jadi ini kebetulan saya lagi di luar ya, jadi ceritanya itu tadi jam 7:30 mungkin saya keluar dari rumah ya, nyari sinyal atau wifi. Ini di masjid sih tepatnya, lumayan mantap biar koneksinya bagus ya. Nah jadi hari ini saya nggak buat PPT. Terus kalau teman-teman pengen bertanya bisa langsung open mic aja ya. Jadi nanti ketika saya bicara apa gitu, kalau teman-teman misalkan ada yang mengganjal terus pengen bertanya, itu ya langsung open mic aja ya, nggak usah nunggu dipersilahkan. Nanti misalkan kayak teman-teman nyela gitu terus saya lupa ya nggak apa-apa, nanti kita ulangi aja lagi. Tapi kayaknya lebih bagus ya tetap ya langsung tanya aja, nyela nggak apa dalam forum ini. Ya, kan bahasanya ngobrol ya, jadi mungkin lebih fleksibel. Saya berharapnya ada komunikasi dua arah ya. Itu terkait gambar. Terus kita dari gambar itu kita sekarang langsung menuju ke pokok intinya, itu terkait desain poster. Poster itu apa sih? Desain poster. Nah, poster ini tuh secara apa ya? Saya belum sempat buka definisinya di Google sih, tapi adalah cara singkat ya buat menyampaikan ide-ide atau gagasan kita itu melalui
sesuatu yang lebih menarik daripada hanya tulisan. Jadi poster itu kan sebenarnya maksudnya kan kayak mengajak orang buat baca tulisan kita ya, terkait tulisan kita itu isinya mau acara atau tulisan tulisan kita itu isinya kayak apa, iklan-iklan penawaran produk atau mungkin penawaran acara atau apa. Nah itu poster itu secara singkatnya seperti itu ya, kita lihat di sini nomor X, nomor phrase X. Nah, ada berbagai macam sih poster itu, ada yang warna-warni, ada yang simple, tapi ada yang lebih kompleks juga. Nah, ini logo ya sini. Nah, poster. Oh, ini logo juga. Ya, itu ya. Nah, kemudian pada apa itu? Ya, nanti teman-teman misalkan saya ada yang error atau salah gitu langsung dikoreksi ya. Soalnya ini ya saya masih noob ya. Ini pertama kali saya ngisi kayak gini dengan 21 peserta, lumayan sekali. Ilmu yang sangat apa bermanfaat bagi saya nantinya ya. Nah, di desain poster ini tuh ada beberapa aspek ya. Kita ke Instagramnya FK saja. Nah, dari desain poster itu menurut saya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya dalam menonton poster atau membuat poster ya secara singkatnya gitu. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih menurut saya tuh. Yang pertama yaitu warna. Nah, warna itu kan sebenarnya akan menentukan ya apa itu kayak genre poster kita atau mungkin organisasi apa yang mengeluarkan atau mungkin poster ini tuh series dari poster apa gitu loh. Nah, maksudnya gini terkait warna ya. Kayak kita ambil contoh yang acara Kids 5 kemarin. Jadi warna itu adalah identitas suatu gambar ya. Jadi kayak bisa mencerminkan sebenarnya gambar atau poster itu tuh yang bikin siapa gitu loh. Oh ini dia. Oke. Nah kita langsung lihat di poster case tadi ya. Ini poster-poster apa? Gambar-gambar apa itu dokumentasi KIS 5 kemarin. Nah, tadi saya berkata yang satu aspek pertama dalam desain poster tuh yang perlu diperhatikan ketika kita menonton atau mungkin membuat poster itu warna ya. Karena warna itu akan menentukan siapa yang buat poster itu atau mungkin genre poster kita itu apa gitu loh. Kayak ini dalam sesi apa itu KIS 5 itu kan emang dari teman-teman panitia itu kan ambil warna putih, hijau toska ya gini ya, sama hijau toska yang lebih gelap ya. Jadi kayak orang-orang tuh biar tahu gitu loh kalau posternya masih warna kayak gini tuh ini tuh poster-poster KIS 5 gitu loh. Atau mungkin ini kan kayak melambangkan bahwa warna itu bisa menyimbolkan seri dari suatu event. Nah, kemudian kedua poster film horor. Ya, kedua warna itu juga bisa melambangkan genre gambar kita sih. Nah, kita lihat dari sini ya. Kalau film-film horor tuh mayoritas tuh pakai warna-warna gelap ya. Posternya itu, poster poster filmnya. Warna gelap terus merah 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 menyala gitu loh. Kita coba lihat ya. Kayaknya hampir hampir nggak ada poster film horor itu yang warnanya terang kayak gini. Ini Ayat Cinta 2 kan nggak film apa nggak film horor ya. Nah, jadi warna itu selain kayak menggambarkan siapa atau organisasi apa yang mengeluarkan poster atau gambar ini juga bisa menggambarkan genre atau mood posternya. Nah, ini warna merah-merah Conjuring 3 tanggal 3 September. Nah, itu. Pertama warna ya, terkait warna dalam poster itu. Nah, kemudian kedua itu diksi. Ya, menurut saya ya. Jadi pertama itu kan dalam menentukan membuat poster atau mungkin
desain atau menonton poster tuh yang pertama diperhatikan tuh warnanya ya kayak gini tuh terlihat sekali ini warnanya yang jadi kalau biasanya merah itu akan langsung menuntun kita untuk nonton. Nah, kedua itu diksi kata. Kita ambil contoh dari gambar atau poster. Ini tuh seringkali kita pakai namanya itu microblog ya. Kalau gambar-gambar yang isinya tulisan-tulisan panjang kayak gini tuh kalau namanya microblog. Ini kebetulan saya juga yang buat ya. Aspek kedua tadi setelah warna yaitu diksi kata. Nah, dalam menyampaikan informasi dalam suatu poster itu yang perlu diperhatikan tuh juga diksi katanya sih. Salah satu fungsi poster kan biar biar enggak biar lebih simpel gitu loh. Jadi yang disampaikan dalam poster tuh kalimatnya enggak banyak tapi orang-orang paham gitu loh. Mungkin ini ada kalimat dan orka juga tidak selama yang kita bayangkan. Ia adalah predator kelas 1 di lautan. Gigi ronjanya bisa tumbuh hingga 10 cm ditambah tubuhnya yang besar. Orka bisa mudah melumpuhkan mangsanya. Nah, di sini tuh ketika saya ini kebetulan saya juga yang buat ya. Ketika saya baca di apa itu sumbernya apa sih? Nagio Bobo. Nah, ketika saya baca di Bobo itu tulisannya nggak gini, akan lebih panjang gitu loh. Akan lebih panjang tulisannya. Nah, kemudian karena ini kan akan disampaikan dalam bentuk gambar, jadi ya dituntut harus lebih singkat ya kalimatnya. Jadi mau nggak mau saya rombak bahasanya, diambil diksi-diksi yang kiranya penting, baru kita tulis lagi. Nah, itu. Jadi kayak kesimpulan bahasa itu termasuk yang apa itu namanya, yang diperhatikan ya dalam pembuatan poster. Nah, ini kan diksi ya, diksi dalam gambar poster dan diksi dalam caption itu kan berbeda ya. Nah, contohnya kita ambil dari poster Nongki Bar spesial pertama ya. Ini kan secara bahasa posternya kan pelatihan desain grafis berkarya dengan smartphone. Ada gambar, ini tulisannya gratis untuk umum, kemudian limited seat, terus ada linknya. Nah, ketika apa itu namanya bahasanya itu udah nggak bahasa poster atau dituliskan dalam bentuk caption, ya namanya tulisannya bakal lebih panjang ya. Pelatihan desain grafis berkarya dengan smartphone. Ingin bisa desain grafis tapi lewat HP, atau mungkin ingin belajar bagaimana membuat konten mudah dan kreatif, tenang, kami punya solusinya. Ikuti pelatihan desain grafis berkarya dengan smartphone. Melalui kelas ini, kalian akan mendapatkan pengalaman menarik mengenai cara mengemas konten dalam desain grafis via smartphone. Nah, ini paragraf sepanjang ini tuh sebenarnya juga apa menjelaskan gambar ini, gambar yang kotak dari sini itu sampai sini ya. Itu ya bahas mungkin aspek kedua dalam desain poster itu yang diperhatikan setelah warna itu adalah diksi kata. Kemudian yang ketiga yaitu font. Font itu menurut saya fungsinya juga hampir sama kayak warna sih ya. Jadi font itu kayak menentukan bisa apa itu sebagai simbol organisasi apa atau event apa yang buat, karena seringkali orang-orang desainer grafis itu ketika membuat poster itu disesuaikan fontnya dengan poster-poster sebelumnya ya. Atau mungkin selain itu juga bisa melambangkan mood atau genre. Salah satunya kita lihat dari di HP Graduation ini ya. Nah, ini cocok ya, maksudnya tulisan Happy Graduation dengan font seperti ini tuh cocok untuk arti kalimatnya gitu loh. Happy Graduation kayak ini lebih kayak apa poster apa fontnya itu font yang menyenangkan gitu loh. Apa ya, saya lupa ini nama fontnya. Kemudian kita lihat apa, font film horror. Nah, ya kenapa saya pakai contoh film horror, karena yang menurut saya paling mudah untuk digambarkan itu ya horror ya, karena horror itu sangat eksotis, font horror. Nah, ini kan ya apa ya, istilahnya bahagia gitu ya. Nah, ini loading. Jadi di font itu disesuaikan dengan eventnya, atau mungkin disesuaikan juga dengan moodnya atau mungkin organisatornya. Nah, gini, misalkan ini ya Carnage movie poster atau Another Danger, saya coba tulis Happy Graduation.
Kalau tulisan happy graduation di poster ini tuh tulisnya pakai font-font yang keras-keras, font-font horor kayak gini, ini menurut saya kurang cocok ya. Ya karena nggak sesuai dengan moodnya gitu loh. Happy graduation ya moodnya bahagia lah ya, jenenge lulus kok. Nah, kalau kita pakainya font-font yang horor-horor seperti ini, double future atau mungkin apa ini heartless, nah ini ya nggak cocok. Nah ini poster ini apa font ini akan cocok ketika digunakan untuk menulis happy graduation jika organisasi yang mengeluarkan itu kayak organisasi horor gitu loh. Emang yang fungsinya di bidang seperti itu sih ya. Jadi kayak misalkan FK Saintek ini organisasi apa lembaga organisasi mahasiswa yang fokusnya apa ngomentari bidang horor atau mungkin film-film horor kayak gitu ya, atau mungkin kreator film horor. Nah, mungkin tulisan kayak gitu tuh ketika pengen memberi selamat kepada para pengurusnya atau anggotanya itu pakai tulisan happy graduation dan fontnya font horror itu masih mungkin gitu loh, karena ya gambarin bahwa mereka itu berasal dari lembaga-lembaga yang emang genrenya seperti itu ya. Pertama tadi warna, kedua diksi kata, ketiga font. Nah yang keempat itu apa ya, hiasan atau sebelumnya kita itu aja sih kayak background background. Kita ambil contoh di mana ya, main ini kan juga poster ya, poster quotes. Nah ini kan tulisannya terus fontnya ada logo, warna warna fontnya kan putih ya. Nah itu kan salah satu yang jadi apa apa jenenge, satu yang jadi fokus kita juga itu di backgroundnya gitu loh. Nah terkait background mungkin teman-teman ini bisa jadi referensi ya, mungkin teman-teman udah sering ikut di apa namanya pelatihan desain atau mungkin lihat di website apa gitu terkait web yang menyediakan gambar bagus dan gratis itu ya. Nah saya seringnya di Unsplash sih. Ini emang ya mungkin teman-teman ya misalkan nggak pengen desain lah, pengen apa kayak misalnya pengen buat wallpaper kayak apa, kita ambil gambar Niagara. Niagara Odin. Nah Niagara kita ambil air terjun Niagara waterfall. Ini salah satu air terjun yang lumayan bagus. Ini nggak tinggi tapi lebar. Nah, nah ini nah, mungkin teman-teman ketika pengen nyari background ya atau mungkin nyari wallpaper itu terus bingung kemana dan pengen yang gratis, itu kita bisa pakai Unsplash atau mungkin ada juga sih Pixabay. Ini juga hampir, ini juga gratis dan banyak juga sih, tapi menurut saya lebih lengkap Unsplash, foto-fotonya itu lebih bagus Unsplash. Terus satu lagi Pexels. Nah, nah sebenarnya di luar ini tuh bakal banyak gitu loh, kayak apa itu website-website yang menyediakan gambar-gambar bagus, tapi mungkin banyak itu yang ada apa kayak watermark kayak di Shutterstock. Shutterstock ini kalau nggak salah ya, saya belum pernah sih ini download yo, soalnya aneh anu ya, apa ada watermarknya ya, jadi tulisannya gambarnya itu nggak bisa se apa nggak bebas itu loh, artinya ada tulisannya itu Shutterstock atau shutterstock.com atau apa kayak gitu. eh, hmm, ada 4 aspek ya, yang pertama itu warna, kedua itu diksi, ketiga font, keempat background. Shutterstock ini ketika kita download itu nanti bakal ada watermarknya kalau kita nggak berlangganan.
Terus udah 4, satu lagi itu yaitu hiasan atau mungkin dekorasi. Dekorasi yang bukan font, yang bukan tulisan, yang bukan warna, yang berwarna juga ya. Nah, kayak gini. Dalam posternya itu kan kita ambil warna biru. Nah, terus ada hiasan-hiasan kayak gini loh, yang titik-titik bulat-bulat ini. Mungkin kita anggap sepele ya. Dan apa sih ini bulat-bulat gak genah. tapi sadar nggak sadar ketika bulat-bulat ini tuh dihilangin atau segitiga ini dihilangin atau mungkin ini kalau teman-teman lihat tuh di belakangnya ada warna biru yang berbeda ya ini. Nah, misalkan kita hilangin dan polos warna biru gelap ini itu ya mengurangi ketertarikan kita pada poster ini gitu loh. Mengurangi ketertarikan kita pada poster ini gitu. Oke ya, udah berapa aspek tadi? 4 ya. Lima ding ya. Warna, diksi, font, background sama hiasan. Nah, kalau hiasan-hiasan kayak gitu yang simpel-simpel itu ya bisa sih gambar sendiri. Tapi mungkin beberapa teman tuh ada yang kayak ini bulat-bulat ini. Nah, ini gambar gambar apa ini kayak gedung ini. Nah, terus ada awan-awan ini. Nah, kalau kayak gini tuh biasanya kita downloadnya itu di banyak tempat sih. Tapi yang perlu diperhatikan tuh ada kayak apa kayak lisensi. Lisensi itu ya kayak kita menghargai yang kreatornya gitu, kita menghargai para pembuatnya. Biasanya itu download di mana itu namanya tuh, aku lali ya namanya itu apa ya, kita bisa download itu vektor itu ya. Free pick. Nah, biasanya tuh bisa kita download itu di bukan kita ya, saya lah, saya itu downloadnya biasanya di free pick atau mungkin di vector stock atau mungkin di PNG image. Jadi kita kalau misalkan nyari hiasan-hiasan kayak gitu lah. Nah, kalau di free pick ini ada aturannya itu ya biasanya itu disuruh mencantumkan ada link yang harus dituliskan ketika poster ini tuh dicetak atau mungkin diupload. Biasanya kan kalau di website itu eh, apa itu bisa dituliskan di keterangan bawahnya gitu kalau di website. Kalau di poster mungkin teman-teman desainer pokoknya ditaruh di bagian bawah dia. Ada yang naruh, ada yang enggak sih. Saya termasuk yang kadang naruh, kadang enggak. Soalnya kadang lari-lari ya. Ini itu ya. Nah, hiasan-hiasan kayak gini apa ya, ini. Nah, ini tuh designable apa ya? Editable. Jadi gambar kayak gini nanti Cino ya gitu. Oh, oding. Nah, ini hiasan-hiasan kayak gini tuh bunga-bunga ini tuh nanti itu bisa diedit ya. Kita downloadnya biasanya formatnya itu IPS. IPS itu format yang bisa diedit di banyak aplikasi ya. Bisa CorelDRAW, Adobe Illustrator atau mungkin juga aplikasi lain kayak Inkscape atau Affinity Designer. Nah, gitu ya. Mungkin overview singkat ya terkait beberapa komponen dalam desain poster. Nah, salah satu yang penting dari proses desain itu poster itu ada dua ya, ada selain memperhatikan itu ya kita perlu nyari inspirasi gitu loh. Nah, untuk inspirasi itu saya biasanya ambil kalau enggak di Instagram yang memang ini udah kanal foto paling banyak ya penggunanya kayaknya ya. Biasanya langsung cari sih kayak yang tadi desain poster, cari pakai hashtag sih biasanya atau enggak di nah kalau enggak di Instagram saya nyarinya itu di Pinterest. Mungkin teman-teman yang suka buka Pinterest juga tahu ya, ini di sini tuh banyak gambar-gambar bagus sih, kayak itu. Wah, ngelag. Tadi ya ini tuh ya modelnya tuh kayak itu tetap pakai teori ATM ya, amati tiru modifikasi ya. Jadi ketika kita pengen buat satu poster dia ya kayak apa, nyari referensi dulu lah, searching ya. Saya biasanya nyarinya itu di Pinterest kalau enggak di Instagram, jarang banget saya nyarinya di Facebook.
Template design. Nah itu ya terkait pengenalan desain poster sederhana secara umum. Ini banyak yang bagus-bagus sih. Ya mungkin ya kita nggak buat plug seperti ini ya, mungkin kita lihat oh ini ada yang bagus fontnya apa ini apa, atau mungkin bentuk tulisan yang nah bentuk tulisan yang kayak gini itu yang segi 6 terus ada ini tuh wah ini bisa jadi inspirasi nih, misalkan kayak mau ditaruh di posternya gitu. Bisa juga namanya nyari inspirasi kan nggak perlu plug ya. Kalau di Pinterest tuh lebih global sih menurut saya, kayak apa ya, ya desain poster yang internasional aja, yang luar negeri yang jarang. Nah ini bagusnya. Tadi udah ada 5 aspek plus ini sudah kayak nyari referensinya di mana. Nah mungkin saatnya kita akan apa ya, saya bikin catatan kecil ya ini buat apa itu, membuat pengisi ini. Jadi teman-teman misalkan saya ada yang pengen nanggepi atau gimana tuh langsung open mic aja ya. Terus saya mohon maaf ya ini misalkan penyampaiannya kurang maksimal atau gimana, soalnya ini jujur ini pertama kali saya ngisi kayak gini ya ini. Apa FKIS ya, Fanny memaksa saya untuk seperti ini. Tapi bagus lah. Ini itu satu pembelajaran buat saya. Nah, setelah itu kita akan buat tadi udah pengenalan singkat ya. Terus kita akan membuat singkat aja. Sebenarnya gini, kemarin pas saya kepikiran enaknya kayaknya kita buat live buat poster aja. Terus saya bilang ke Bu Koor Medjar itu gimana kalau nggak usah dibuat poster gitu, kayaknya kayak cuma BC-an tulisannya poster acara tidak ada karena akan dibuat bersama besok gitu. Sebenarnya saya pengen gitu ya, saya udah bilang gitu ke Bu Koor, tapi ternyata kayaknya nggak di ACC. Mungkin ide yang kurang bagus ya. Nah, jadi ternyata tetap ada poster acaranya, karena saya niatnya tuh hari ini tuh kayak kita bikin poster. Jadi acara hari ini tuh kita bikin poster untuk acara hari ini. Lumayan paradoks kalimatnya. Acara hari ini tuh membuat poster untuk acara hari ini. Nah, tapi karena udah ada posternya, jadi kali ini kita akan apa? Recreate, istilahnya itu recreate posternya Fanny kemarin. Nah, kita download dulu ya. Nah, kita cuma akan recreate ini sih, sama ini mungkin diubah warnanya ya. Nah ini yang buat Fanny ya, tapi saya berusaha tiru sebisa saya. Nah, udah download. Nah, oke. Misalnya kita akan mencoba membuat poster yang seperti itu, recreate posternya Fanny tadi. Nah, untuk ngobrol tentang aplikasi desain grafis ya, ini saya di sini sering pakainya itu Adobe Illustrator CS6. Nah, mungkin sedikit tambahan juga buat teman-teman, ini sharing saja ya terkait pengalaman saya dalam dunia desain grafis yang belum lama ini, baru 2-3 tahun ini. Kalau Fanny mungkin dan teman-teman di media lain atau mungkin teman-teman pengurus lain tuh udah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun ya. Nah, saya itu pertama belajar itu kalau nggak salah kelas 2 di akhir-akhir atau mungkin kelas 2 di pertengahan ya, saya lupa. Itu karena saya itu kan saya di OSIS. Nah, kalau di OSIS tempat saya itu kan di pondok ya. Nama OSISnya itu Badan Eksekutif Santri atau BEST. BEST. Saya di bagian humas. Nah, kebetulan humas itu salah satu divisi atau mungkin departemen yang asik. Karena apa? Karena dulu waktu jadi santri itu akses untuk ke komputer sama internet itu sangat limit banget. Dan humas itu dapat kesempatan untuk pegang komputer dan internet. Ya buat desain-desain poster, terus apa kayak apa pegang Instagramnya. Jadi kayak ada privilege khusus untuk para member humas bisa lebih banyak pegang komputer dan Instagram. Nah itu, nah, di situ saya belajar banyak ya
Itu saya situ mulai pegang aplikasi desain grafis itu pertama saya pegang itu CorelDRAW. Kalau nggak salah di laptop di komputer best itu CorelDRAW-nya X5. CorelDRAW X5. Nah, kemudian saya lulus ya saya pindah di netbook kecil ini. Itu netbook kecil ya, netbook Samsung kecil 10 inci, RAM cuma 2 GB dan prosesornya Intel apa itu? Neutrino atau apa gitu. GPU-nya Intel HD Graphic. Jadi sangat tidak mendukung sebenarnya untuk proses designing. Tapi ya tidak apa-apa. Nah, jadi kan dulu tuh saya pakai gitu ya CorelDRAW. Nah, setelah itu masuk di kuliah itu mungkin beberapa bulan kuliah itu saya mencoba pindah ya di Adobe Illustrator karena saya tuh bidang yang pengen saya tekun itu gambar ya. Jadi kalau gambar itu Adobe Illustrator, kalau foto mungkin Adobe Photoshop ya. Tapi ada juga orang-orang yang bikin poster tuh di Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Nah, sampai sekarang saya pegangnya itu ya Adobe Illustrator ya. Jadi udah beberapa tahun, hampir 1,5 tahun pegang Adobe Illustrator. Nah, di dua aplikasi itu, Adobe Illustrator sama CorelDRAW itu ya apa ya, istilahnya masih crack lah ya. Masih patch, masih ilegal sebenarnya. Ya, mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, tapi mungkin nah ini saya lagi berusaha untuk istilahnya apa ya? Berpindah. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang pakai Inkscape ya, Fanny itu kan pakai Inkscape ya aplikasinya. Saya kemarin juga nyoba Inkscape tapi nggak terlalu nggak terlalu tak tekuni gitu loh. Saya nggak tahu kenapa itu nggak terlalu suka sama Inkscape. Akhirnya laptop ini, netbook kecil ini tuh kemarin diinstal ulang, terus Windows-nya itu diganti ke 64 bit. Nah, dan di 64 bit itu dan ada satu aplikasi desain yang baru keluar, namanya itu udah bukan baru keluar sih, termasuk baru ya, baru booming, namanya itu Affinity Designer. Yang ini yang tak muncul ini Affinity Designer. Nah, ini tuh PC requirement itu Windows yang 64 bitnya. Jadi setelah Windows ini diinstal ulang terus diganti 64 bit, wah saya langsung install ini. Ayo hijrah dari aplikasi crack. Nah, saya langsung install ini ya Affinity Designer ini. Ini lumayan sih. Kalau beli original tuh biasanya 600.000 ya, sangat berbeda dengan Adobe Illustrator atau yang lain. Tapi akhir-akhir ini tuh lagi ada diskon 50% sih. Jadi harganya 300.000. Dan satu yang plus dari Affinity Designer ini, masa trialnya itu 90 hari. Jadi lama gitu. Jadi saya ada waktu, saya baru registrasi itu Februari awal kemarin. Jadi ada Februari April. Jadi saya ada waktu 3 bulan buat mengumpulkan uang untuk bisa beli aplikasi yang originalnya. Nah itu ya, sedikit membahas tentang aplikasi desain grafis. Ada CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, ada Affinity Designer, dan ada Inkscape. Nah mungkin ada juga yang di HP itu pakai Pixel Lab sama Canva. Tapi kalau di HP itu saya belum pernah nyoba sama sekali sih. Ya pernah install sih tapi agak malas. Karena HP-nya ini HP klasik banget ya. HP saya tuh Vivo Y51 keluaran 2016 tengah, 2016 awal atau 2016 akhir gitu, saya lupa. Nah, itu layarnya kecil. Jadi kalau mau install tuh gak enak lah pokoknya. Jadi HP cepet panas dan makanya jadi itu saya jarang banget sih pakai HP ya. Soalnya gitu, di Pixel Lab sama Canva kan lumayan berat ya. Jadi kayak aplikasi itu desain gambar sama Photoshop itu saya di netbook ini ya. Nah kemudian ya lumayan lama ya, info lagi aja, info terkait masih di aplikasi. Nah di CorelDRAW itu mungkin teman-teman yang pernah pegang itu serinya itu pakai nama X ya, ada CorelDRAW X4, X5, X6, X7. Dan terakhir itu kalau nggak salah X7 ya, saya lupa ada X8, kayaknya nggak ada. Nah setelah X7 itu serinya itu berubah nama menjadi CorelDRAW 2018, 2019 sama 2020 sampai sekarang 2021 ya. Itu saya juga belum terlalu sih kalau perbedaannya apa. Nah, kemudian di Adobe itu, entah itu Adobe Illustrator atau Adobe Premiere Pro atau Adobe Photoshop atau Adobe After Effects, pokoknya hampir semua produk Adobe itu dulu pakai nama
CS itu kepanjangan, kita cari perbedaan CS dan CC. Nah, namanya itu dari, kalau nggak salah dari CS3, saya nggak tahu ada CS2 atau enggak. Dari CS2, CS3, CS4, CS5, CS6. Nah, yang terakhir itu CS6. Setelah itu udah ganti seri namanya jadi CC 2015, 2016 sampai 2021. Kalau CS itu kalau nggak salah kepanjangannya Creative Suite. Creative Suite, dan kalau CC itu Creative Cloud. Nah, yang membedakan antara dua produk ini ya mungkin sebatas info aja, mungkin bagi teman-teman yang ya sharing-sharing yang saya tahu aja ya, terkait bermanfaat atau enggak kan. Semoga bermanfaat. Nah, CS itu Creative Suite. Nah, kalau Creative Suite itu dulu itu ada CD-nya, jadi bisa beli CD-nya gitu. Misalkan beli CD Adobe Photoshop CS6 atau mungkin beli Adobe Illustrator CS5 gitu. Jadi ada CD-nya, ada bentuk fisiknya yang bisa dibeli, dan itu jangka waktunya itu lifetime atau seumur hidup. Nah, sedangkan Adobe ini sekarang diubah, mereka tuh dari perusahaannya ngubahnya jadi CC atau Creative Cloud. Nah, itu tuh di Adobe CC itu modelnya kalau yang original ya, yang legal itu sewa. Jadi sewa per bulan atau berapa bulan atau per tahun gitu sih. Seperti itu. Jadi sewa ini mungkin mereka pengen lebih untung gitu ya. Kayaknya kan kalau namanya biasanya kan sewa itu bakal lebih untung ya daripada langsung beli. Mungkin itu ya. Terus yang membedakan itu kalau nggak salah CC itu juga ada storage cloud storage-nya itu kalau nggak salah 20 giga. Nah, saya kemarin baca dari sini. Oh, nah ada. Pasalnya Adobe menyediakan media penyimpanan hingga 20 GB pada cloud storage. Jadi yang pakai Adobe CC original itu ada penyimpanan online-nya sebesar 20 GB, lebih besar dari Google Drive yang cuma 15 GB. Tapi lebih kecil dari apa itu? Akun email Win yang tidak terbatas. Jadi teman-teman yang pakai email Win dimanfaatkan aja sebanyak-banyaknya. Pakai Google Drive-nya. Tapi itu kayaknya gitu ya, nggak berbatas secara ukuran, tapi kayaknya berbatas secara waktu ya. Mungkin nanti setelah lulus bakal nonaktif emailnya, jadi nggak bisa diakses lagi, tapi bisa dimanfaatkan sih. Iya, kayaknya nggak bisa dipakai sih kalau lulus nanti. Tapi ya mungkin sebagai apa, mumpung kan kita belum bisa beli Google Drive yang unlimited ya, jadi nanti kita manfaatkan dulu lah selama 3 tahun atau 4 tahun ini. Nanti kalau udah ada uang beli. Nah, saran saya itu enak, kan kita udah di zaman internet ya, jadi kayaknya lebih enak beli cloud storage daripada hard disk. Hard disk kan ya, tapi masih banyak yang pakai hard disk ya, karena memang banyak itu sih, karena hard disk itu bisa offline, sedangkan cloud storage harus online gitu. Tadi itu Adobe, kalau jauh sama kalau Affinity itu kalau nggak salah nggak ada seri-seri namanya ya, jadi nggak ada Affinity Designer X berapa, X5, X6, X7, nya nggak ada. Adanya itu Affinity Designer 1.4 atau mungkin 5.2, jadi kayak versinya kayak gitu. Dan Inkscape pun kalau nggak salah kayak gitu ya, jadi Inkscape 3.2 atau mungkin 5.1 kayak versinya gitu, tapi nggak ada Inkscape 2020 atau Inkscape berapa gitu, kayaknya nggak ada. Oke, itu ya terkait aplikasi. Nah, kita akan mulai buat secara singkat ini di Adobe Illustrator ya. Ini kalau teman-teman ada yang buka laptop sekarang dan ada Adobe Illustrator atau mungkin ada Corel Draw, bisa dibuka sekalian, kita buat bareng-bareng. Nah, lama sekali. Jadi itu ya terkait aplikasi. Ada nah, sudah. Nah, di aplikasi gambar itu ada beberapa, ini saya akan sampaikan dari banyaknya: profile, size, dan height, unit, advance. Saya ingin sampaikan beberapa hal di sini. Nah, kalau di desain aplikasi gambar itu ada satuan juga ya. Jadi kayak kita gambar itu kan ada satuannya ya, ada pixel, point, pixels, inci, milimeter, dan sentimeter. Nah, kalau pixel sama point itu kayaknya sama. Terus milimeter ya kita tahu lah milimeter itu seperti apa.
Terus kalau Picas itu ini tuh kayak satuan gambar khusus ya mungkin. Saya nggak tahu. Tapi kayaknya itu emang khusus dan jarang dipakai sih ini di Indonesia. Nah, saya kemarin hampir coba searching itu satu Picas itu sekitar 0,42 mm atau sentimeter ya. Saya kurang tahu ini digunakan untuk siapa. Atau mungkin para desainer bangunan atau apa, saya nggak tahu. Kita kali ini pakai pixel aja. Nanti kita terkait ini akan kita sampaikan nanti ya. Terus ada color mode. Nah, color mode itu ada dua, RGB sama CMYK. Nah, RGB ini singkatan dari red green blue. Red green blue itu biasanya digunakan untuk output atau mungkin keluaran atau mungkin output ayo ekspor. Nah, ketika kita ekspor untuk digital misalkan untuk Instagram atau mungkin untuk presentasi, itu biasanya tuh RGB yang bagusnya. Tapi kalau misalkan kita outputnya itu mau bentuk print-printan atau mungkin desain kaos yang sekarang tuh sablon udah ada yang digital ya, biasanya itu pakainya CMYK, cyan, magenta, yellow sama black. Saya nggak tahu K itu kan usahanya black sih singkatannya, tapi kok dipakainya enggak B, kenapa enggak CMYB tapi kok CMYK, itu saya lupa juga. Tapi tahu saya tuh CMYK. Jadi kalau mau di print atau mungkin di sablon digital itu CMYK, tapi kalau untuk output gambar itu biasanya RGB untuk Instagram. Nah, sharing pengalaman ya, saya itu dulu pernah coba ekspor gambar, formatnya itu PNG dan color modenya itu CMYK. Nah, kenapa itu kayaknya PNG dan CMYK format yang PNG dan color modenya CMYK itu saya coba itu saya pernah ngalamin tuh nggak bisa diupload di Instagram ya. Jadi feed Instagram tuh saya nggak tahu itu karena kebetulan error HP saya atau mungkin karena emang nggak bisa ya ekspor PNG gambar PNG dengan color mode CMYK itu diupload di Instagram. Itu. Nah, kita mulai buat aja sih. Ini semoga gak kesuwen ya. Nah, yang pertama kita bahas di sini tuh artboard. Itu namanya artboard ya. Artboard itu atau nama lainnya kanvas dalam melukis atau mungkin papan gambar atau mungkin kertas gambar. Mungkin teman-teman udah dapat penjelasan juga ya di tempat-tempat lain tuh. Untuk kita bahas terkait Instagram ya. Instagram itu biasanya mengizinkan kita upload itu ketika ukurannya ada 3 ya. Setahu saya itu ada 3 sih. Mungkin nanti kalau ada tambahan langsung open mic aja atau mungkin diketik di kolom chat. Ada 3 yaitu square atau mungkin kotak seperti ini 1x1. Biasanya resolusinya yang dipakai itu 1080 kali 1080 ya. Nah, 1080 pixel kali 1080 pixel. Nah, atau yang kedua itu portrait dan satunya itu untuk ukuran apa itu Instagram. Ukuran desain itu pakai itu. Nah, kedua itu ukurannya tingginya lebarnya 1080, tingginya itu 1350. Nah, jadi lebih tinggi seperti ini. Nah, itu kalau nggak salah rasionya 4:5. Nah, jadi di postingan kita yang ini hampir semua slide pertama dalam postingan FP itu pakai ukuran 1350 kali 1080 kali 1350 ya. Jadi potret tinggi. Tapi ketika diposting ketika kita menuju ke beranda FK kayak gini tuh ya, yang terlihat cuma 4 ini. 4. Maksudnya persegi square 1x1. Itu. Terus ukuran ketiga itu yang sering digunakan di Instagram juga itu yang ukuran story. Ini teman-teman udah tahu ya. Ukurannya itu 900 kali 1600 pixel. Jadi panjang seperti ini di story. Di story Instagram tuh ukurannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin gambar yang untuk ukuran story itu ya ukurannya 900 pixel kali 900 pixel kali 1600 pixel. Itu terkait ukuran. Selanjutnya mungkin kita akan langsung gambar saja secara simpel ya. Sebenarnya saya pengen gambar. Kemarin tuh saya kepikirannya wah kayaknya enak gambar aja, tapi kalau udah ada ya kita recreate aja lebih cepat.
recreate gambar ini. Sebentar. Nah, ini kita buat ukurannya 180 1080. Nah, ini simple ya. Nah, ketika kita mau buat gambar itu sih. Nah, pertama kali yang biasa saya lakukan itu menulis semua informasi yang akan disampaikan gitu loh. Karena ini kita cuma recreate jadi lebih gampang. Jadi kita kita tulis aja apa yang pengen kita sampaikan itu loh. Maksudnya apa ya? Kita tulis tulisannya dulu semuanya dari departemen media dan jaringan ini. Nah, kita tulis ini, makanya kita tulis semuanya aja dulu. Nanti baru kita desain. Contoh nih, misalkan ada yang pengen bertanya atau mungkin menyampaikan sesuatu, langsung chat aja, atau mungkin open mic. Karena ternyata ngobrol selama ini juga capek juga ya. Astagfirullah. Mas Mas Mumung ini, oh yang enggak krek-krekan. Yang enggak krek-krekan ini piye Om Mas Dewo? Yang anu yang affinity designer atau mungkin yang mana? Nek enggak krek-krekan, kalau kalau Adobe Illustrator saya adanya krek-krekan ya. Proses pengurus office. Tapi kalau aplikasi tapi kalau aplikasi kayak Inkscape yang open source. Jadi Inkscape itu modelnya open source ya. Open source itu terbuka, gratis dan legal, itu bisa diunduh langsung di websitenya sih. Sama Affinity tadi juga itu bisa langsung diunduh di websitenya sih. Affinity. Tadi ada Affinity. Astagfirullah. Spesial nongki bar. Ngobrol. Sign. Chat. Nah, kita kayaknya enaknya sambil ngobrol tentang apa ya, font. Nah, kemarin saya sempat searching sih terkait font ya, jenis font. Nah, ternyata itu mungkin teman-teman yang belum tahu ya, font itu punya keluarga atau family. Familinya font itu ada, setelah saya baca itu saya gabungkan dari dua website ya, dari dua web yang saya baca itu ada 5 jadinya. Ada serif, slab serif, sans serif, monospace sama apa ya, custom. Saya cari family font. Jenis keluar. Mana ya? Pokoknya ada 5 ya. Ada kalau nggak salah itu handwriting ya. Berarti ada 6 ya. Serif, serif, sans serif, slab serif, handwriting atau script, monospace sama apa ya, custom atau apa gitu. Nah, saya lupa namanya sih. Nah, ya.
handwriting tadi saya lupa nyampaikan. Nah, kita mungkin jelaskan dari dari yang pertama dulu aja, yaitu font serif. Serif itu font yang ada sepatunya. Maksudnya sepatu itu seperti apa? Nah, font yang ada sepatunya itu contohnya kayak Times New Roman, ya tulis Times New Roman. Roman. Nah, dia ganti ya fontnya ini. Nah, besar. Nah, font yang ada sepatunya itu bukan sepatu, astagfirullah, kail. Istilahnya itu kail kalau serif itu. Kita ganti warna merah. Nah, font-font yang ada kailnya seperti ini, kail atau ujung yang runcing kayak gini tuh namanya font keluarga font serif. Nah, ada Times New Roman. Kemudian ada lagi itu keluarga yang kedua itu slab serif. Slab serif itu lebih dia itu juga punya sepatu atau juga punya kail, tapi nggak tajam. Nah, pokoknya ini black kowak. Nah, jadi kayak gini ada kailnya. Nah, ada tambahannya ini di ujungnya ini. Nah, ini ada ujungnya, ada tambahannya, tapi nggak runcing. Ini kalau di Google itu istilahnya sepatu, font yang ada sepatunya. Namanya slab serif. Itu keluarga font yang kedua. Terus yang ketiga itu sans serif. Nah, itu ini yang paling banyak sih, yang paling banyak sering kita lihat. Nah, sans serif itu yang enggak ada sepatunya sama sekali ya, cuma ini ujungnya itu ya wes ngetok tanpa ada tambahan-tambahannya. Nah, kebanyakan pakai ini ya karena itu enak dibaca ya menurutku itu, keluarga font sans serif itu. Terus keempat itu ada monospace. Kalau saya kemarin baca di salah satu website itu monospace itu ya sesuai artinya ya, ada space atau mungkin ruang kosong. Yang font monospace itu nah orator stadium. Nah, ini kan lebih banyak loh namanya spasi antar fontnya gitu. Jadi ini tuh sering dinamakan keluarga font monospace. Yang ketiga itu handwriting. Yang kelima handwriting. Gini kan juga tuh handwriting. Aku salah ya? Saya lupa ya tulisannya. Oh ya, tapi ini tuh intinya tulisan-tulisan yang font-font yang kayak apa itu, kaligrafi bukan, font-font yang nempel-nempel. Nah, seperti ini ya, itu yang kayak tulisan Latin, tulisan tegak bersambung, itu namanya font itu, namanya font handwriting. Terus yang terakhir yang keenam itu font apa ya, random atau mungkin saya lupa namanya, antara random atau apa gitu. Pokoknya font yang enggak jelas, bukan enggak jelas ya, kayak lebih nggak bisa diprediksi, nanti nggak masuk font kategori apa gitu kan, font yang lebih custom gitu loh. Nah, kayak random ini kan ya mau dimasukin nggak ada sepatunya ya emang nggak ada sepatunya, tapi nggak cocok gitu loh kalau dimasukkan ke sans serif gitu.
Atau mungkin handwriting ya, ini agak handwriting juga sih, nggak bisa benar lagi. Jadi ya ada 6 keluarga font itu yang pengen saya sampaikan. Lanjutkan juga. Hmm. 16 Februari 2021 pukul 9.00. Ini saya nggak menyampaikan terkait teknis gambarnya ya, mungkin akan disampaikan di lain kesempatan. Iya. Nah, langsung yang udah lihat terus ya semuanya. Nah, soalnya kayaknya enak langsung digambar aja sih. Nah, jadi ketika kita mau menentukan mau menggambar itu, satunya yang pertama kan yang tak sampaikan tadi, satu aspek yang sangat berpengaruh itu kan warnanya ya, warna desainnya. Ini kita akan recreate gambarnya dengan warna yang berbeda ya. Nah, kemarin saya sempat ada di Instagram itu ada kombinasi warna yang bagus. Oh iya, untuk kombinasi warna itu saya biasanya nyari di tempat itu, kalau enggak di Instagram itu biasanya di color. Kalau di Instagram bisa kita searching kayak hashtag color palette. Nah, color hari ini di sini tuh dia mungkin nggak tahu ya, dia itu hasil survei atau mungkin hasil apa, tapi faktanya itu warna-warna yang dia sampaikan di websitenya itu bagus-bagus. Colorhand.co baik sekali. Ini ya terkait warnanya, ini banyak banget inspirasi warna dari sini sih. Kita ambil, ini kita ada kodenya ini. Nah, kodenya ini dimasukkan di website di aplikasi gambarnya, atau kalau nggak pengen ribet bisa di screenshot aja sih hasil, nanti kita di color pick. Nah, di awesome color sebetulnya, tapi saya nemu satu buku itu di sini, di soft pastel color combination, warna-warna pastel yang sangat bagus menurut saya. Apa ini, bukan ini, kan saya nemu di lowongan desain. Nah, nyari di Google juga banyak sih selain di color hand, tapi di color hand ini lumayan bagus ya inspirasinya. Jadi kayak satu poster itu ada 4 warnanya, warnanya ini ada yang warna gelap banget, ada yang terang banget, udah pas. Nah, kemarin saya nemu, nah ini bagus di sini. Ini ada lumayan inspirasi warnanya. Saya pengen ambil yang bagus, yang mana ini ya? Gitu ya. Ini aja deh. Nah, ini ya kita bisa itu sih. Bisa Bisa ketikan, nah, kita kayak, tapi saya enak screenshot. Jadi 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 ini, jadi teman-teman ya, satu tips buat screenshot sih, udah buat 34 itu udah lah. Oh, baterai kontak. Jadi, satu tips buat screenshot ya, kalau teman-teman di Windows 7 kan biasanya nggak ada aplikasi apa buat screenshot ya. Nah, bisa dipencet di pojok kanan ada tulisan print screen. Nah, kemudian di aplikasi gambar, baik itu Paint atau mungkin CorelDRAW maupun Adobe Illustrator tuh langsung dipaste aja. Nah, masuk ke sini. Jadi langsung kita gambar cepat aja kayaknya ya. Nanti nggak terlalu bagus. Gak apa. Kali ya, bateraiku habis. Hmm, kita ambil ada 2. Baterai itu low. Ya taruh di belakangnya.
Rana sih mah takok tadi tiga sekali customable. Ini ada layar, kita buat layar tuh kayak lapisannya gitu. Ini di lapisan pertama, lapisan kedua ini kita pindah ke lapisan kedua. Kita nah, oke boleh dulu. Kayaknya kita pakai fontnya sama aja ya, Montserrat. Ya, font fokus namanya Montserrat M. Nah, kita ubah semuanya jadi Montserrat. Hmm, papernya kita kunci. Nah, salah satu apa itu kayak aturan tidak tertulis juga ya untuk desain poster itu, mungkin ada yang banyak desainer yang bilang itu, dan termasuk saya ya, itu kayak jangan pakai banyak-banyak font. Kalau bisa ya mungkin 2 atau 3 aja sih font yang kita gunakan itu. Tapi ya itu, tapi nanti kita bisa variasikan dengan dirubah dirubah stylenya. Style itu kayak style itu kayak apa itu, apa tebal tipisnya itu loh, bold atau enggak bold atau mungkin italiknya itu kita namakan di stylenya. Jadi kalau bisa fontnya itu nggak usah pakai banyak-banyak, nanti kita kayak divariasikan um, divariasikan di stylenya. Tidak ramah keluarga. Nah, ini kayak kombinasi kayak gini tuh saya jarang pakai ya, tapi ini ketika karena ini di sini kayak gitu ya, yang kita ikuti. Sini aku nggak bisa ya, tapi disuruh bisa. Oke, manual. Ini sambil teman-teman misalnya nek sing tanya ya, tapi ya nek kayak nek sing tanya ya misalnya ya opo lah ya, takut opo ya, ya ada bahasan ya, soalnya saya nggak menyiapkan banyak ya, kecuali ya hanya ini aja. Ini ya masih masa saya untuk belajar menyampaikan hal seperti ini. Mungkin teman-teman juga bingung ya, mas takut opo, nah jadi lah jelas menyampaikan apa-apa. Nah, ini manual ya, mungkin cara yang asli itu nggak kayak gini, tapi cara yang saya gunakan. Jadi ada banyak cara ya sebenarnya kalau mau desain itu, kayak Excel lah. Kalau Excel kan kayak bisa dimanipulasi gitu, bisa di apa itu, dihitung manual atau gimana, itu kan nanti bakal kelihatan juga. Serat ini lumayan banyak di stylenya. Ada tin tuh tipis banget, extra light, light, regular, medium, semi bold. Nah, kita mau buat italic aja.
khusus pengurus dikecilkan. Ada rekomendasi aplikasi yang free atau open source ya, Zal? Di PC. Oh, nah, terima kasih pertanyaannya Mbak. Mungkin itu ya, ada banyak sih. Terima kasih sudah bertanya, karena saya juga sudah kebingungan kita mau bicara apa. Nah, untuk aplikasi open source itu ada banyak ya di Google tuh reviewnya itu. Nah, salah satunya ya itu Inkscape itu lumayan bagus itu, open source. Itu ya penggantinya CorelDRAW sama Adobe Illustrator. Terus ada yang buat gambar itu namanya GIMP, GIMP. Saya pernah dulu pernah mau coba install ya, tapi nah mengapa itu nggak terlalu kuat laptopnya, terlalu berat ya mungkin kayaknya. GIMP, GIMP itu, nah saya itu juga ada itu sih, yang basisnya itu web juga gitu loh, jadi nggak perlu download kayak aplikasi. Oh, web design grafis ya, web design grafis mana apa ya, lupa. Aduh, bukan ini. Kalau aku tuh aduh, eh, eh, jadi sepertinya harus terputus sebentar ya. Ini kan saya posisinya itu lagi dua ya. Kebetulan tuh lagi di masjid sih. Dan ini lagi di kursi dan tidak ada stop kontaknya. Dan ini bateraiku 3% ya. Jadi kayak kita perlu skip sebentar ya. Bukan skip sih, mungkin teman-teman apa ya, istirahat lah 5 menit lah ya, atau berapa menit. Saya mau nyari tes-tesan, nyari tempat tes. Saya dan diizinkan Murai kalau moderator. Lala, tolong ya lah. Ya, ya. Monggo, Zal. Sorry loh, ini soalnya saya di luar ya. Ya, nggak apa-apa.
Mungkin teman-teman yang ada pengalaman desain bisa sharing-sharing, nggak apa-apa. Daripada diem-dieman. Mbak moderator dong. Kan juga pengalaman nih kayaknya. Aduh, belum ya, Mbak. Kayaknya Lala pro Corel nggak sih? Enggak, Mbak. Udah lama enggak megang itu. Atau dari Medjar ada yang mau sharing-sharing pengalaman desainnya sambil nunggu Reza. Tes. Masuk ya suaraku ya. Masuk. Masuk. Oke, mungkin sambil nunggu Rezal, ngapain dulu ya enaknya ya. Mungkin ada yang mau tanya gitu soal Departemen Media dan Jaringan, atau mungkin ada saran buat Medjar biar lebih baik gitu ke depannya. Boleh sharing? Atau mau bahas apa gitu? Boleh usul ya, di komentar boleh, di mic boleh. Kuy siapa nih? Tak panggil satu-satu. Coba deh Mbak Farahdina. Kira-kira Medjar gimana? Ada masukan atau gimana gitu? Udah bagus kok. Ada saran gitu mungkin? Mau ngadain pelatihan apa atau gimana? Sejauh ini simpelnya aku puas kok. Kurang lebih ya udah keren gitu. Oke, terima kasih Mbak Farah. Yang lain mungkin ada lagi?
Oh iya, kan di Major tuh ada podcast ya. Nah, buat teman-teman pengurus yang punya bakat ngomong, bakat bikin puisi atau review buku atau apalah gitu bisa banget ya. Nanti hubungi Major gitu, nanti biar diupload ke podcast. Sayang tuh kalau podcastnya yang ngisi cuma anak Major dan itu pun belum bisa rutin kayak gitu. Baru bisa 2 bulan sekali. Kayak gitu ya. Ini kayaknya banyak sih yang berbakat buat ngomong nih. Nih, siapa nih Mbak Riva? Itu pinter puisinya bagus. Terus Mbak Putri Adelina itu, Mbak Lala juga, Mbak moderator itu bagus-bagus puisinya. Nanti bisa ya, bisa dicoba buat ngomong gitu. Nanti kasih rekamannya aja gitu ke media dan jaringan, diedit kayak gitu ya. Tuh Mas Mumung tuh, ditunggu ya Mas Mumung ya. Sebelum diwajibin satu-satu nih, wah ngeri kan. Terus ada kalau misalkan ada yang mau bikin konten kayak buat bahan desain yang unik-unik kayak gitu, yang kayak tadi dijelasin sama Rezal, itu juga bisa ya nanti di Bumi Mejar kayak gitu. Ini Rezal udah masuk. Rezal belum ya? Iya tuh boleh tuh Mas Momong tuh Mas Ridwan ya, bener ya? Ceritain bakat Bener orang Mbak. Timur, boleh. Kayak Rezal ini mic-nya mati atau gimana? Apa emang nggak ngomong ya? Oke. Pinter ya, itu yang bikin siapa, terus dibikin ulang sama Rezal, Masya Allah. Hebat. Kayak ada yang mau sharing-sharing lagi gitu. Oke, jangan lupa isi presensi ya teman-teman ya. Itu ada dikirim sama siapa tadi ya? Sama Arif. Oke, jangan lupa presensi. Oke, nanti tak tagih ya, Mas Mumung. Mbak Hasna juga kalau boleh loh, Mbak. Isi podcast. Mantap. Cek. Assalamualaikum. Oke, Rezal udah masuk. Terdengar suaranya. Waalaikumsalam, Rezal. Sorry ya guys, membuat menunggu ini. Saya pindah ke dalam masjid ini. Ini masjidnya Masya Allah luar biasa sekali. Memberikan fasilitas akses. Ini memang masjid-masjid yang dibutuhkan pemuda zaman sekarang ini kan. Masjid yang ada wifi-nya. Oke, kita lanjutkan ya ini. Nah, ini kita ngasih gambar sih ya. Fontnya udah hampir sama. Kan kita cuma recreate aja. Nah, kita tinggal ngasih gambarnya ini. Nah, orang tim. Nah, untuk proses apa ini kayak kita memisahkan gambar foto saya dari background itu sebenarnya kayaknya ada di Photoshop itu cara cepatnya. Tapi saya belum belajar juga sih. Ini tuh kalau nggak salah namanya tracing lah ya. Kita buat kasar aja kayaknya biar agak cepat. Salah satu yang cukup membuat apa itu malas ketika desain tuh ya salah satunya ya ketika tracing kayak gini ya soalnya kan
Kalau memang perlu itu kan, kalau memang perlu detail banget, tapi ini kita nggak perlu detail-detail ini. Telinganya nggak full pun nggak apa-apa. Jadi apa ya, yang mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri-sendiri ya terkait tadi itu kita mau menyimpulkan apa terkait apa yang saya sampaikan pagi menjelang siang ini. Mungkin ada beberapa hal, satunya yang tadi warna, 5 aspek dalam poster tadi ya. Ada warna poster, kemudian diksi kata, terus font, habis itu apa tadi, diksi, font, terus background dan desain apa, hiasan kecilnya ya. Oh ini ada invasi timur. Nah, itu terus terkait apa ya, nah, tadi kan warna itu kan juga menyimpulkan moodnya, mood posternya, atau mungkin kayak ciri khas organisasinya ya. Nah, warna itu sebenarnya ada banyak ilmu di dalam psikologi warna itu. Kayak warna merah itu kemungkinan besar akan lebih kayak menarik perhatian, terus warna hitam itu terkesan apa ya, terkesan gelap atau suram, atau mungkin putih suci atau apalah ya. Kayaknya ini besaran deh. Terus ya ini kepalanya di luar, sedangkan kakinya ini di dalam ya, kalau desainnya ini. Nah, kita akan buat seperti itu juga dengan beberapa akal-akalan. Sebenarnya pasti ada teknik khususnya ya, tapi saya nggak terlalu paham sih, saya lebih sering pakai yang akal-akalan. Iya, kayaknya kemarin nggak gini deh. Terkait apa ya, kita mau bahas apa lagi? Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oh tadi sampai itu ya, aplikasi yang open source. Saya tuh juga pernah lihat tuh ada website yang bisa buat apa tuh, desain atau mungkin kayak pengganti Photoshop itu, jadi nggak perlu download itu loh. Kalau nggak salah namanya Photopea atau Photopea ya. Nah, ini Photopea, online foto editor. Jadi ini saya belum pernah coba sih, tapi saya pernah lihat itu kayak user interface-nya itu kayak Adobe Photoshop, tapi free online photo editor supporting PSD. Nah, NCDR. Jadi ya cuma kayak gini sih. Nah, mirip mirip Photoshop atau mungkin CorelDRAW, tapi lebih itu ya, lebih enak. Maksudnya nggak perlu download ya, asalkan koneksi bagus mungkin bisa ya. Nah, mungkin ini teman-teman kalau pengen install nggak perlu, kalau pengen gambar online gitu tanpa perlu install, ada Photopea. Terus apa nih ya, lupa aku. Ada lagi punya, selain itu tuh ada lagi misalnya ngomong
biar bisa wah aku tahu seperti ini. Wah mantap sekali. Iya iya iya. Jadi kita duplikat aja mainnya. Siap. Sudah selesai. Tinggal tambahan yang garis bawah ini. Nah, kayak ikon-ikon kayak gini tuh biasanya kita download juga sih di beberapa website. Pokoknya kita nggak perlu aja ya download. Kita nggak usah pakai kayak gitu lah. Biar cepat aja. Ya juga udah kehabisan materi buat diomongkan. Hmm, FK Steintek. Apa ya? Mas Momong ini cocok sebenarnya nih. Nanti kalau Mas Momong maju ya kita dukung lah. Beliau memiliki kewibawaan yang luar biasa. Mantap, aku sih yes. Langsung dapat ultimatum apa? Dapat mandat dari ketua periode ini. Sama apa sih FD Channel? Kalau download font itu bisa sih. Jadi kayak font-font yang misalkan ini kayaknya udah sampai sini aja sih. Nah, bahas font ini sebenarnya menarik ya. Kalau bahas font itu font yang misalkan kayak gini apa itu Montserrat atau mungkin kita coba ganti apa Natura atau apa kayak gitu Kristal. Nah itu bisa dipakai di semua aplikasi ya, baik itu aplikasi tulis kayaknya bisa sih saya ingat aja kita buka Microsoft Word. Nah membahas apa itu font lagi ini kayaknya udah sampai sini aja, ini udah lumayan mirip. Kita hampir sampai di penghujung acara. Nah, ekspor FKIS siap. Nah, ready PNG kita jadi PNG JPEG aja. Saya sering pakai, jadi ada dua mode gambar ya, ada JPEG dan PNG. JPEG itu yang JPEG itu nggak bisa transparan, sedangkan PNG itu yang bisa ada transparan, misalnya kayak logo-logo Win itu kan kalau pengen transparan kan nyari yang PNG ya. Nah, saya punya pakai JPEG. JPEG itu menurut saya kalau saya rasakan dari Illustrator itu eh, apa itu apa lebih besar ukurannya tapi lebih cepat gitu loh pas ekspornya gitu, pas apa renderingnya itu lebih cepat. Tapi nama siapa? Tapi kalau PNG itu ukurannya ini bakal lebih kecil, tapi proses rendering itu menurut saya kalau di Adobe Illustrator itu lebih lama ya, bisa 2 kali lipat. Ini nge-lag itu sebenarnya sedang not responding, ini lagi ekspor karena laptop netbook kecil-kecil. Nah kita coba ketik ya pertanyaan bahasanya tadi itu sebenarnya font apa aja itu bisa nggak sih dipakai dia? Itu bisa. Saya ingat itu jadi font-font yang aneh-aneh kayak apa ya di Nature atau apa tadi. Nah, ini font-font yang ada font-font yang ada di Corel Draw atau mungkin font-font yang diinstal itu bisa dipakai di semua aplikasi sih. Hmm. Apa ya ini? Bisa.
Pertanyaannya dari bahasa tadi bisa font itu ketika kita install tuh bisa dipakai di semua aplikasi, termasuk Word atau Excel atau apapun. Kita lihat hasil desain saya. Iya. Desain kita ngobrol-ngobrol sambil desain ini seperti ini. Di tiga. Oh, iya. Simpelnya seperti ini ya. Tadi jangan terlalu banyak pakai font, terus pakai warna-warna yang kayaknya menyenangkan. Coba nyari di website. Ini sebenarnya agak kurang atau ya ini. Gambarnya ini hanya agak kesini, kurang besar juga. Terus kan biasanya kita batasin fontnya itu 2-3 aja. Kita bisa variasi dengan menggunakan apa itu di bold atau enggak, atau simple apa, atau thin aja tipis. Oke, mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan tuh, saya sedikit berbagi ilmu atau mungkin apa ya, kayak satu hal yang mungkin teman-teman ada yang udah tahu tapi ada juga yang belum ya. Jadi mungkin ketika kita pas mau install font itu kan ada tulisannya The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Ini saya baru tahu beberapa bulan yang lalu ya. Ternyata kenapa dipakainya kalimat ini tuh ternyata karena kalimat ini tuh mengandung semua huruf gitu loh. Jadi huruf A sampai Z. 25 huruf itu ada di kata ini. Jadi The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog ini mewakili semua huruf ya. Dari A, ada B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pokoknya ada semua lah. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya, tapi menurut saya ini kalau misalkan ada yang belum tahu disampaikan juga sih. Gitu ya, mungkin sedikit dari saya. Apalagi ya, sudah deh. Terakhir mungkin satu lagi ya, kayak desain grafis itu ilmu yang lumayan penting ya, karena akhir ini kayaknya dibutuhkan ya. Terlebih kan sekarang semuanya udah mulai digital ya, hampir semua itu digitalisasi dari dari ya yang gambar-gambar kayak gini, poster-poster udah mulai digital. Terus kan katanya mau ada lagi surat tanah digital atau apa itu. Terlepas dari pro kontra itu, tapi kan intinya zaman itu semakin kesini tuh semakin digital, semakin dipakai gitu loh. Jadi agar kita bisa mengikuti zaman, terus mungkin kan kita ya nggak bisa terus-terusan nyuruh orang buat bikin poster gitu, mungkin kita bisa desain secara mandiri sih. Terus ini juga satu hal yang ya Instagram aja, kita berbicara Instagram. Di Instagram tuh kalau yang kita lihat tuh kalau nggak foto itu kan ya cuma poster-poster kayak gini tuh. Kan ada video-video, tapi ya mayoritas ya kalau nggak foto-foto orang-orang ya, foto-foto monyong, foto-foto selfie atau foto apa gitu kan ya poster kayak gini, tulisan-tulisan kayak gini itu sih. Jadi belajar desain tuh lumayan penting, dan menurut saya emang penting sih ya. Terus salah satu harapannya ya, setelah kita belajar kayak gini, mungkin secara umum sudah saya sampaikan. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan ditanyakan. Salah satu maksudnya ya biar bisa desain mandiri lah ya, misalkan mau ada acara nggak perlu minta manajer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya yakin banyak salahnya, banyak banget, karena ini pertama kali saya ngisi kayak gini, dan ini pengalaman yang bagus buat saya. Saya berharap teman-teman nggak merasa bosan ya ketika mendengar ocehan saya sambil tadi kita lihat-lihat desain sama lihat-lihat review-review beberapa postingan Instagram dan di Pinterest. Mungkin sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. 18 orang ini. 18 orang nahan nonton Rezal. Padahal pengen banget yang untuk ngopo sih nonton Rezal, gak kena banget. Mungkin itu ya dari saya. Mungkin saya cukupkan. Saya nggak tahu habis ini masih ada tanya jawab atau enggak, tapi kayaknya nggak ada yang pengen tanya ya, ngapain tanya apa gitu. Mungkin setelah ini saya kembalikan kepada moderator Mbak Lala. Terima kasih Mas Rizal atas materinya yang Masya Allah banget.
Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau cukup? Saya kira cukup ya. Oh, Saya sedikit ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan Mas Rizal tadi. Yang pertama, tingkatan bahasa visual dari sisi keasikannya. Kita ada 3, gambar terbatas atau tulisan, lalu yang kedua gambar, yang ketiga gambar bergerak atau video. Terus terkait desain poster. Poster bisa diartikan cara singkat menyampaikan gagasan dengan lebih menarik. Terus ada 5 aspek dalam desain poster. Yang pertama warna, lalu diksi kata, font, terus background. Tadi udah dikasih referensi untuk nyari backgroundnya di Unsplash, Pixabay, Pexels. Terus yang kelima hiasan. Terus juga ada keluarga font, serif, flat serif, sans serif, monospace, handwriting, dan random. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, kita tutup Nongkibar pada pagi hari ini. Pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk masa yang akan datang. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Keren. Ya, makasih teman-teman udah join. ya, Tunggu terima acara kasih mijat sudah menonton. berikutnya. Maaf ya guys.